Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Artika Wulansari dengan NIM 2300005073 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume dari video YouTube dengan materi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Jadi pada gamet jantan disebut spermatozoa atau sperma, sedangkan pada gamet betina disebut ovum atau sel telur. Kemudian ada testis. Apa itu testis? Testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma. Proses tersebut disebut spermatogenesis, sedangkan ovarium adalah alat reproduksi wanita yang menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi proses tersebut itu disebut oogenesis. Selanjutnya ada spermatogenesis. Yang pertama ada hipotamulus. Hipotamulus adalah bagian itak yang salah satu fungsinya adalah memproduksi endokrin atau hormon. Hipotamulus di sini menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin hormon. Adanya hormon GnRH itu merangsang pituitari anterior sehingga menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH ini bekerja pada sel Sertoli. Sel Sertoli ini menyebabkan terjadinya spermatogenesis. Selain itu, sel Sertoli juga menghasilkan inhibin yang bekerja untuk mengatur sekresi dari hormon FSH sendiri. Sedangkan LH bekerja pada sel Leydig. Sel Leydig ini menghasilkan testosteron dan androgen. Testosteron ini mendorong proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Selain itu, testosteron juga mengatur pengeluaran dari hormon LH, FSH, dan GnRH. Nah, di sini ada gambar. Jadi pada bagian testis ada epididymis, vas deferens, kemudian ada tubulus seminiferus. Nah, ketika dipotong tubulus seminiferus ini terlihat seperti di gambar pada bagian germinal atau germinal sel atau diploid. Sel induk ini bersifat diploid atau 2N atau 46 kromosom. Kemudian membelah lagi menjadi spermatosit primer secara yang bersifat diploid. Spermatosit primer ini membelah meiosis 1 menjadi spermatosis sekunder yang bersifat haploid atau N atau 23 kromosom. Kemudian spermatosis sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid yang bersifat dihaploid. Pada gambar bagian spermatid, di situ akan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang tadinya bersifat imotil atau tidak dapat bergerak menjadi sperma yang dapat bergerak atau yang disebut motil. Dilihat dari gambar yang tertera bahasanya satu sel induk sperma dapat menghasilkan 4 sperma sekaligus. Sperma tersebut bercampur dengan monai atau semen yang berwarna putih seperti susu. Kemudian dalam satu kali edukasi
itu mengandung 3-5 C sperma dan mengandung sekitar 300-500 juta spermatozoa. Sperma tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda, tergantung dari pola hidup, seperti merokok atau tidak, makan makanan yang bergizi, kemudian sering olahraga, dan lain-lain. Jadi jika dalam waktu sekitar 4 minggu tidak dikeluarkan, maka sperma itu akan diserap kembali oleh tubuh. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.